Bayangkan jika laut yang kamu lihat hari ini tenang, luas, dan biru, dulunya adalah daratan tempat manusia purba hidup, berburu, dan membangun komunitas. Kini, dari dasar Laut Madura muncul bukti yang mengejutkan dunia. Fosil Homo erectus berusia lebih dari 140.000 tahun ditemukan bersama ribuan tulang hewan purba dan alat-alat batu. Penemuan ini bukan hanya tentang sisa-sisa masa lalu, tetapi tentang jejak awal kita sebagai manusia. Apakah selama ini kita salah memahami dari mana kita berasal? Penemuan ini berasal dari hasil ekspedisi bawah laut yang dilakukan sejak tahun 2020. 1 hingga 2024 oleh tim internasional yang terdiri dari ilmuwan Indonesia, Jepang, Belanda, Jerman, dan Australia. Mereka menyelam di dasar Selat Madura, wilayah yang kini tertutup laut namun dulunya adalah daratan luas yang subur. Pada tanggal 19 Mei 2025, hasil penelitian ini akhirnya dipublikasikan ke dunia dan langsung menjadi perbincangan besar di kalangan arkeolog dan sejarawan dunia. Temuan ini menunjukkan bahwa Selat Madura dulunya adalah bagian dari Sundaland, daratan purba Asia Tenggara yang sekarang tenggelam. Dengan penemuan fosil Homo erectus dan ribuan tulang belulang ini, para ilmuwan mulai menyusun ulang sejarah migrasi manusia. Siapa sebenarnya yang pertama kali hidup di Nusantara? Apakah kita selama ini mengabaikan pusat penting peradaban manusia? Inilah kisah yang akan kita bahas hari ini. Sebuah cerita besar yang terkubur di dasar laut dan kini mulai terkuak kembali. Sundaland bukan sekadar nama dalam jurnal ilmiah. Ia adalah bukti bahwa Nusantara pernah menjadi panggung utama bagi manusia purba. Dan Laut Madura kini menjadi pintu masuk untuk memahami babak awal sejarah manusia. Sundaland adalah nama yang diberikan oleh ilmuwan modern untuk daratan purba yang terbentang luas di Asia Tenggara. Sekitar 20.000 tahun lalu, saat permukaan laut jauh lebih rendah karena zaman es, daratan ini menghubungkan pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan semenanjung Malaysia. Itu berarti wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka dulunya adalah tanah kering yang subur. Sundaland merupakan rumah bagi berbagai flora dan fauna, serta menjadi jalur utama migrasi manusia purba. Dataran rendah yang luas ini memungkinkan manusia menjelajahi wilayah yang kini terpisah oleh laut. Dalam konteks sejarah manusia, Sundaland adalah jembatan antara Asia daratan dan pulau-pulau besar di selatan. Ketika zaman es berakhir dan permukaan laut mulai naik, Sundaland secara perlahan tenggelam. Wilayah yang sebelumnya menjadi hutan tropis dan lembah sungai berubah menjadi dasar laut. Banyak peneliti meyakini bahwa masyarakat purba yang tinggal di sana harus bermigrasi atau beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ekstrem ini. Bukti geologis dari sedimen laut, peta topografi bawah laut, dan pola arus laut menunjukkan bahwa Sundaland bukan hanya spekulasi, tetapi kenyataan geografi yang pernah ada. Bahkan dalam mitos dan cerita rakyat di berbagai negara Asia Tenggara sering disebut tentang daratan besar yang hilang, mirip dengan Atlantis versi timur. Dalam teori migrasi manusia, Sundaland memiliki peran penting. Ia bukan sekadar jembatan, tetapi bisa jadi pusat awal dari pertumbuhan budaya dan komunitas manusia awal di kawasan Asia Pasifik. Ini berarti bahwa sejarah peradaban bisa jadi tak selalu bermula dari Mesopotamia atau Timur Tengah, tapi juga dari tanah yang kini tersembunyi di bawah laut Indonesia. Apa yang membuat Sundaland begitu istimewa bukan hanya ukurannya yang luas, tapi potensinya menyimpan rahasia manusia purba yang hingga kini belum banyak digali. Dan kini, Laut Madura memberikan kita kunci awal untuk membukanya. Penemuan besar ini berasal dari hasil ekspedisi bawah laut yang dilakukan antara 2021 hingga 2024 oleh tim gabungan dari Universitas Leiden, Belanda, BRIN, Indonesia, Kyoto University, Jepang, serta beberapa institusi dari Jerman dan Australia. Mereka menyisir dasar laut di sekitar Selat Madura, tepatnya di Muara Bengawan Solo Purba, wilayah yang dulunya daratan subur. Hasilnya mengejutkan. Mereka menemukan 2 fragmen tengkorak Homo erectus yang diperkirakan berusia antara 130.000
hingga 146.000 tahun. Ini bukan hanya fragmen biasa, melainkan bukti kuat bahwa manusia purba hidup dan bermigrasi di wilayah yang kini tertutup laut. Selain tengkorak, lebih dari 6.000 fragmen tulang vertebrata ditemukan, termasuk tulang gajah purba, kerbau raksasa, komodo, dan bahkan hiu air tawar. Ini membuktikan bahwa wilayah ini dulunya adalah ekosistem darat yang subur, lengkap dengan sungai dan padang rumput tempat manusia dan hewan purba hidup berdampingan. Lebih mengejutkan lagi, para peneliti menemukan alat-alat batu serta tulang hewan dengan bekas potongan tajam, menandakan adanya aktivitas pengolahan daging oleh Homo erectus. Ini membuktikan bahwa manusia purba di wilayah ini tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga memiliki strategi berburu dan teknologi sederhana untuk mengolah makanan. Kawasan ini dulunya merupakan lembah dari Sungai Bengawan Solo Purba yang mengalir hingga ke Laut Jawa. Dalam kondisi iklim yang hangat dan tanah yang subur, wilayah ini menjadi tempat ideal bagi komunitas manusia purba untuk tinggal dan berkembang. Dengan semua temuan ini, peneliti kini yakin bahwa wilayah dasar Laut Madura menyimpan sisa-sisa peradaban dan kehidupan manusia yang sangat penting bagi sejarah Asia Tenggara dan dunia. Homo erectus adalah spesies manusia purba yang hidup sekitar 1,9 juta hingga 100.000 tahun lalu. Mereka dikenal sebagai pelancong hebat dalam sejarah manusia purba karena menyebar luas dari Afrika hingga Asia, termasuk wilayah Indonesia. Fosil Homo erectus yang terkenal sebelumnya banyak ditemukan di Sangiran dan Ngandong. Mereka memiliki postur tegap, volume otak lebih kecil dari Homo sapiens, namun cukup besar untuk memproses strategi berburu dan membuat alat sederhana. Kemampuan bertahan mereka luar biasa. Mereka dapat hidup di lingkungan yang ekstrem dan menggunakan batu sebagai alat bantu utama dalam kehidupan sehari-hari. Penemuan Homo erectus di Laut Madura memberikan perspektif baru, bahwa mereka tidak hanya hidup di dataran tinggi atau gua-gua terpencil, tetapi juga mampu bertahan di dataran rendah tropis yang kini tenggelam. Ini menunjukkan kemampuan mobilitas dan adaptasi yang tinggi dari spesies ini. Dalam perbandingan morfologi, Homo erectus memiliki tulang lebih tebal, dahi yang landai, dan tonjolan alis yang menonjol. Meski mereka berbeda dari kita, temuan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki struktur sosial dan perilaku yang lebih kompleks dari yang sebelumnya diperkirakan. Apakah Homo erectus di Laut Madura adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bermigrasi ke wilayah lain? Atau justru mereka adalah populasi yang berkembang secara lokal dan unik? Ini menjadi pertanyaan besar yang kini coba dijawab oleh para peneliti. Temuan ini juga membuka kemungkinan bahwa Homo erectus di Nusantara tidak sepenuhnya punah begitu saja, melainkan berkontribusi dalam jalur evolusi panjang menuju manusia modern. Selama ini, banyak narasi sejarah yang menempatkan Timur Tengah sebagai pusat peradaban awal manusia. Namun, penemuan di dasar Laut Madura ini mulai menggoyahkan anggapan tersebut. Fakta bahwa Homo erectus hidup aktif di kawasan ini sekitar 140.000 tahun lalu menunjukkan bahwa perkembangan manusia purba juga berlangsung pesat di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar penemuan lokal, ini adalah tantangan terhadap narasi sejarah global yang selama ini terlalu berfokus ke Barat. Penemuan ini secara langsung mengangkat posisi Indonesia dalam peta evolusi manusia dunia. Tidak lagi hanya disebut sebagai jalur perlintasan, wilayah Nusantara kini terbukti sebagai tempat kehidupan, adaptasi, dan bahkan kemungkinan perkembangan budaya awal manusia. Keberadaan komunitas Homo erectus di wilayah tropis dan dataran rendah menandakan bahwa mereka tidak hanya bertahan, tapi mungkin berkembang cukup pesat. Sundalan, yang kini terkubur di bawah laut, tampaknya adalah pusat migrasi dan interaksi manusia purba. Karena daratan ini menghubungkan wilayah luas di Asia Tenggara, sangat mungkin terjadi percampuran budaya, teknologi, dan bahkan genetik antara kelompok Homo erectus dari berbagai wilayah. Ini membuka kemungkinan bahwa Nusantara menjadi laboratorium evolusi manusia yang kaya dan kompleks. Satu pertanyaan besar kini muncul. Apakah Homo erectus di kawasan ini pernah berinteraksi atau bahkan kawin silang dengan spesies manusia purba lain seperti Denisovan
atau Homo floresiensis? Temuan DNA di tempat lain menunjukkan kemungkinan itu ada. Jika bukti genetis bisa ditemukan dari sisa-sisa fosil di Madura, ini bisa menjadi revolusi besar dalam pemahaman kita tentang asal-usul manusia Asia. Penemuan di Selat Madura juga membuka peluang riset lanjutan yang sangat besar. Daerah sekitar Laut Jawa, Kalimantan Selatan, hingga selatan Sumatera, semuanya bagian dari Sundaland, bisa menyimpan lapisan-lapisan sejarah purba yang belum tersentuh. Eksplorasi bawah laut yang lebih luas dengan teknologi canggih bisa membawa kita menemukan sisa-sisa pemukiman, alat, atau bahkan budaya yang pernah berkembang di sana. Dan inilah keistimewaan penemuan di Laut Madura. Ini adalah penemuan arkeologi bawah laut terbesar dan pertama di Indonesia yang menyangkut manusia purba. Bukan hanya karena jumlah fosil yang sangat banyak, tapi juga karena kualitas data yang menunjukkan bahwa manusia purba di wilayah ini hidup dalam sistem yang kompleks. Lokasi temuan juga unik, di jalur Bengawan Solo Purba, dan ini bisa membuka babak baru sejarah Indonesia yang selama ini tersembunyi di bawah laut. Meskipun penemuan di Selat Madura sudah sangat besar, ini baru permulaan. Wilayah dasar laut di Indonesia masih sangat luas dan belum sepenuhnya dijelajahi. Dari sisi arkeologi, Indonesia bisa jadi menyimpan ribuan situs purba lain yang terkubur oleh laut akibat naiknya permukaan air ribuan tahun lalu. Apa yang belum kita temukan? Salah satu pertanyaan besar adalah, mungkinkah di sekitar lokasi itu terdapat sisa pemukiman manusia purba? Apakah ada struktur batu, tempat perlindungan, atau bahkan artefak kayu yang kini telah tertimbun lumpur dan pasir? Bila ya, itu bisa menjadi temuan paling signifikan abad ini. Sayangnya, eksplorasi bawah laut bukan hal yang mudah. Diperlukan peralatan canggih, kapal riset, penyelam terlatih, dan dana yang tidak sedikit. Tekanan laut, arus kuat, serta kondisi lumpur dasar laut membuat penggalian menjadi tantangan besar. Namun, teknologi seperti sonar, magnetometer, dan drone bawah laut bisa menjadi kunci untuk membuka lebih banyak misteri. Selain itu, para ilmuwan juga mulai memikirkan kemungkinan bahwa manusia purba di Sundaland tidak hanya Homo erectus. Mereka bisa saja berinteraksi dengan spesies lain seperti Denisovan, bahkan mungkin spesies yang belum kita kenal. Apakah hasil DNA dari tulang-tulang di Laut Madura akan mengungkap campuran genetik seperti yang ditemukan di Asia Utara dan Papua? Yang menarik, mitos tentang daratan yang hilang banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Dari cerita gunung tenggelam hingga legenda tanah yang ditelan laut, semuanya bisa saja merupakan jejak ingatan kolektif tentang tenggelamnya Sundaland. Mungkinkah masyarakat zaman dahulu pernah menyaksikan kehancuran tanah mereka sendiri? Sampai saat ini, belum ada jawaban pasti. Tapi satu hal jelas, dasar laut Indonesia menyimpan lapisan sejarah yang sangat dalam, secara harfiah dan metaforis, dan kita baru saja menggores permukaannya. Penemuan di dasar Laut Madura bukan sekadar penambahan data fosil. Ini adalah sebuah lonceng kebangkitan untuk sejarah Indonesia. Kita bukan hanya pewaris tanah yang kaya sumber daya, tapi juga warisan sejarah manusia yang sangat tua dan penting bagi dunia. Kisah ini menunjukkan bahwa Nusantara telah menjadi rumah bagi manusia sejak ratusan ribu tahun lalu. Bahwa tanah ini bukan hanya tempat singgah, tapi tempat hidup, tempat belajar, dan mungkin tempat lahirnya budaya awal manusia purba di Asia Tenggara. Sudah saatnya Indonesia lebih serius dalam mendalami sejarahnya sendiri. Riset bawah laut, konservasi situs arkeologi, dan dukungan terhadap ilmuwan harus menjadi prioritas. Karena masa lalu yang kita temukan hari ini akan menentukan identitas bangsa kita di masa depan. Jika kamu tertarik dengan kisah seperti ini, sejarah yang terlupakan, misteri manusia purba, dan fakta-fakta tersembunyi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Masih banyak cerita dari dasar laut dan hutan purba yang belum kita bongkar, dan semuanya akan kita ungkap di channel ini.